pelet atau BODOH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Jadi begini Bun, kali ini aku akan membawakan cerita yang sedikit berbeda. Ini sebuah kisah nyata yang saya paham betul bagaimana ceritanya. Semoga dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa kita harus selalu mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa dan menjauhi hal-hal sirik semacam ini. Sebut saja pasangan suami istri ini bernama Jito dan Sarmi. Jito saat ini sudah berumur 35 tahun, sementara Sarmi lebih tua daripada Jito. Umurnya sudah 45 tahun. Jito menikahi Sarmi, seorang janda, beranak 2. Saat itu usia anak Sarmi sudah cukup besar. Anak pertamanya berumur 20 tahun. Sementara anak keduanya berumur 10 tahun. Kedua anak Sarmi berasal dari 2 ayah yang berbeda. Iya, Sarmi adalah seorang janda yang sudah bercerai 2 kali. Lalu Jito menikahinya. Itu artinya Sarmi sudah menikah 3 kali. Saat Jito mengenal Sarmi tidak ada yang aneh, semua biasa saja. Sarmi meskipun sudah berumur tapi dia memiliki fisik yang masih muda. Ya bisa dibilang wanita itu awet muda. Memang hanya beda 10 tahun saja dengan Jito usia Sarmi. Tapi kalau biasanya wanita yang ada di kampung itu kalau bukan orang kaya ya fisiknya akan terlihat tua. Apalagi ekonominya pas-pasan, pasti kurang perawatan. Tapi tidak dengan Sarmi. Meskipun umurnya tidak muda lagi dan sudah punya 2 anak, dia masih terlihat sangat cantik. Kulitnya yang putih, juga menunjang penampilannya. Dia terlihat semakin muda. Bahkan, orang-orang mengira Sarmi itu adalah kakak dari anaknya sendiri saat mereka berjalan bersama. Saat itu, Jito dan Sarmi tidak sengaja berjumpa di pasar. Jito sedang berbelanja mengantar orang tuanya. Bertemulah ia dengan Sarmi, seorang janda beranak 1, yang Jito tahu waktu itu, karena memang Sarmi hanya membawa putrinya yang kecil, yang waktu itu berumur 10 tahun. Dari sanalah mereka mulai berkenalan, bertukar nomor telepon, hingga akhirnya mereka dekat. Kedekatan mereka berdua diketahui oleh kedua pihak keluarga. Jito yang memang saat itu sedang mencari calon istri, akhirnya mantap untuk menikahi Sarmi. Dia tidak peduli dengan status Sarmi yang seorang janda beranak 2. Setelah ia dekat dengan Sarmi barulah dia tahu kalau Sarmi memiliki anak yang lain, yang usianya sudah 20 tahun. Jito dan anak Sarmi yang pertama hanya beda 5 tahun saat mereka menikah. Ya, bisa dibilang Jito dan anak pertama Sarmi seumuran. Tapi baik Jito maupun Sarmi tidak merasa masalah dengan hal itu. Yang penting mereka saling mencintai dan Jito juga menyayangi anaknya. Anak Sarmi yang pertama sudah menikah, jadi dia ikut dengan suaminya. Akhirnya, setelah 2 pihak keluarga bertemu, mereka pun sepakat menikah 1 bulan setelah pertemuan ini. Iya, Jito tidak mau lama-lama. Dia ingin segera menghalalkan kekasihnya itu. Jito yang statusnya masih bujang saat itu, seringkali diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, kenapa tidak mencari yang gadis saja? Ataupun kalau mendapatkan janda, ya carilah yang masih muda dan seumuran. Karena mereka khawatir, Jito nantinya tidak bahagia menikah dengan Sarmi. Sebab statusnya yang janda, usianya tidak muda lagi dan punya 2 anak pula. Tapi Jito tidak mengindahkan nasihat dari orang-orang sekitarnya. Karena terlanjur cinta, Jito tidak bisa berpikir sampai ke sana. Yang dia tahu dia ingin segera menikah dengan Sarmi, kekasih hatinya. Bahkan waktu itu, kedua orang tua Jito sudah mengingatkan anak bungsunya itu supaya berpikir 2 kali untuk menikahi Sarmi. Tapi lagi-lagi dia tidak mengindahkan. Dia sangat mencintai Sarmi. Tidak peduli apa kata orang, termasuk nasihat kedua orang tuanya. Karena Jito sudah kekeh, akhirnya semua keluarga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendukung keinginan Jito.
Jito memiliki 5 orang kakak. Semua kakaknya terpaksa setuju karena adiknya itu memang sudah sangat ngotot ingin menikahi Sarmi. Mereka pun bahu-membahu mempersiapkan acara pernikahan Jito. Sarmi walaupun janda dan status ekonominya bisa dibilang setara lah dengan Jito. Tapi dia meminta mahar. Iya, kalau biasanya di kampung janda itu malu untuk meminta mahar, tapi tidak dengan Sarmi. Dia meminta mahar yang cukup fantastis, apalagi Jito hanya orang biasa. Dia hanya seorang karyawan di sebuah perusahaan, gajinya UMR. Dan kalau untuk dimintai uang bernominal sampai puluhan juta pasti dia agak kesulitan. Meskipun selama ini dia sudah menabung, tapi yang namanya bujang itu sulit untuk menabung. Ditambah lagi dia sangat menyayangi orang tuanya. Apapun yang orang tuanya inginkan, dia selalu berusaha menuruti. Begitulah Jito. Makanya, sampai usianya 25 tahun dia hanya punya tabungan belasan juta saja. Sementara Sarmi meminta nominal 30 juta. Dari saudara-saudaranya lah Jito bisa memenuhi keinginan Sarmi itu. Tibalah acara pernikahan Sarmi dan Jito. Tidak ada pesta, hanya ijab kabul saja. Namun Sarmi meminta mahar yang cukup besar kepada Jito. Kalau keluarga Jito sebelumnya berpikir mungkin Sarmi meminta mahar yang besar karena ingin pesta, tapi ternyata tidak. Hanya acara ijab kabul biasa yang digelar di kediaman orang tua Sarmi. Acara hari itu berjalan dengan lancar. Jito dan Sarmi sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka terlihat bahagia, terutama Jito. Tapi para tamu undangan serta saudara-saudara yang hadir dalam acara ijab kabul Jito dan Sarmi malah mengatakan dan memprediksi kalau Jito tidak akan bahagia menikah dengan Sarmi. Dia hanya akan dijadikan budak penghasil uang oleh istrinya itu. Begitulah prediksi para saudara-saudara dan orang-orang yang datang. Entah mengapa mereka bisa berpikir seperti itu. Padahal mereka kan belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Bulan demi bulan berlalu. Jito dan Sarmi menikmati masa pengantin baru mereka. Walaupun Sarmi bukanlah seorang gadis, Jito begitu menikmati masa pengantin barunya. Dengan teman-teman kerjanya, Jito sering bercerita bagaimana pengalaman ia menikah dengan Sarmi. Dia bercerita selalu bahagia. Dia bilang kalau pagi-pagi istrinya itu sudah membuatkan sarapan untuknya, membuatkan kopi, menyiapkan air untuk ia mandi. Semua yang baik-baik dia ceritakan pada teman-temannya. Memang seperti itulah kehidupan di awal menikah Jito dan Sarmi. Tidak ada yang mencurigakan, semua normal, dan memang seharusnya begitu seorang istri kepada suami. Namun setelah 6 bulan pernikahan mereka, Jito terlihat beda. Raut wajahnya tidak seceria biasanya. Dia sering murung dan melamun. Itu menurut kesaksian teman-teman kerjanya. Kalau biasanya Jito akan bercerita bagaimana istrinya memperlakukan ia hari ini. Tapi itu tidak lagi. Bahkan ketika ditanya, Jito hanya diam saja, tidak menjawab. Tapi pria itu bekerja dengan begitu semangat. Bahkan kalau sudah waktunya pulang, dia paling semangat. Katanya ingin segera bertemu dengan istrinya sebab dia sudah rindu. Orang-orang yang mendengar kalimat itu merasa agak geli. Karena mereka merasa bahwa Jito itu sangat bucin sekali. Sampai sebegitunya pada istrinya Sarmi. Dan kini tidak terasa pernikahan Jito sudah masuk yang kedua tahun. Orang-orang mulai bertanya, kenapa istri Jito belum hamil juga? Jito menjawab dengan jujur kalau istrinya itu tidak mau punya anak lagi. Katanya cukup mempunyai 2 anak. Padahal kalau difikirkan dengan Jito dia belum punya anak. Tapi Sarmi tetap kekeh tidak mau punya anak lagi. Alasannya dia takut badannya rusak. Sebab dia sudah susah payah menurunkan berat badan saat hamil anak keduanya. Hal itu yang Jito ceritakan pada banyak orang, terutama pada teman-teman dan juga saudaranya. Agak kecewa sih tentunya sebagai seorang suami. Pasti ingin punya anak dari istrinya. Tapi ini istrinya malah tidak mau. Jito pun tidak bisa berbuat banyak, karena dia sangat menurut pada istrinya itu. Istrinya berkata apa juga dia oke, dan iya-iya saja.
Ya bisa dibilang seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Menurut saja disuruh ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Istrinya tidak mau ya tidak mau. Jito tidak bisa memaksanya. Bahkan sekarang sangat terlihat sekali bahwa Jito itu disetir oleh istrinya. Keuangan semua istrinya yang mengelola. Sebenarnya tidak masalah jika istri yang mengelola. Tapi agak berbeda dengan Jito. Kalau uang sudah berada di tangan istrinya, maka Jito tidak bisa mengambilnya sedikit pun. Meskipun itu untuk membeli bensin ia berangkat bekerja. Istrinya tidak mau memberi. Jito pun terpaksa menghutang ke warung dan membayarnya setelah ia gajian. Seperti itu terus Jito. Akhirnya, dia diberi nasihat oleh kakak-kakaknya. Simpanlah uang sendiri untukmu jadi tak perlu menghutang. Dari situlah Jito baru menyisakan uang 500.000 untuknya, untuk beli bensin dan keperluannya. Sementara gajinya yang 2,5 juta diberikan semua pada istrinya. Ya, Jito sebulan gajinya 3 juta. 500 untuknya, 2,5 juta untuk istrinya. Kadang istrinya juga ngomel, tidak terima kalau hanya diberi 2,5 juta. Dia mau semua uang Jito itu diberikan padanya. Tapi bagaimana dengan Jito? Dia tidak bisa beli bensin kalau semua uang dikasih ke istrinya. Begitu terus kehidupan Jito. Istri Jito sebenarnya kreatif. Dia juga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan makanan ringan seperti cemilan-cemilan homemade. Seperti kacang bawang, stik bawang, dan beberapa cemilan ringan lainnya. Tapi semua hasil dari penjualan itu Jito tidak pernah tahu. Karena istrinya suka marah jika ditanya kemana uang hasil penjualan makanan itu. Istrinya selalu menjawab dengan nada yang tidak enak. Kamu mau ngapain nanya-nanya? Mau kamu ambil uangnya? Begitulah jawaban yang diberikan oleh Sarmi. Ketika Jito menanyakan kemana hasil penjualan kuenya. Jito dulu merokok sebelum ia menikah. Namun setelah menikah dengan Sarmi, ia berhenti. Bukan atas keinginannya sendiri. Tentu atas paksaan Sarmi. Sarmi mengancam kalau Jito tidak mau menurutinya, maka Sarmi akan meminta cerai. Tentu Jito sangat takut. Akhirnya kalau di rumah dan saat berdekatan dengan istrinya, Jito tidak berani merokok. Dia hanya merokok ketika ia bekerja bersama teman-temannya. Disitulah baru dia berani. Iya, setakut itu Jito dengan Sarmi. Bahkan seperti laki-laki yang tidak punya nyali jika sudah berhadapan dengan istri. Ya, kalau istilah populer zaman sekarang, suami-suami takut istri, begitulah Jito. Tahun demi tahun berlalu masih seperti itu kehidupan rumah tangga Jito. Dia pun hidup mengontrak bersama istrinya. Padahal Jito punya rumah, warisan dari almarhum kedua orang tuanya. Ya, setelah 5 tahun Jito menikah, orang tuanya meninggal. Yang pertama, ayahnya dulu. Kemudian setelah setengah tahun, ibunya menyusul. Rumah orang tua Jito tentu kosong sepeninggal mereka. Dan saudara-saudara Jito lainnya menyuruh Jito untuk tinggal di sana saja daripada mengontrak, supaya uangnya bisa ditabung untuk memperbaiki rumah itu, karena memang rumahnya masih papan. Tapi Sarmi dengan tegas menolak. Dia tidak mau tinggal di rumah warisan orang tua Jito. Dia tetap mau tinggal di rumah kontrakannya saja, walaupun sebenarnya rumah kontrakan mereka juga sama-sama papan. Tapi perabotannya penuh sekali. Lemari tidak hanya cukup 1 atau 2, tapi bisa sampai 5. Dan semua itu terisi penuh dengan baju-baju Sarmi dan anak perempuannya. Sementara baju Jito hanya 2 slot lemari saja. Itu pun ukuran lemari plastik. Jadi sudah bisa dibayangkan kan? Bagaimana sedikitnya baju Jito dibandingkan baju anak dan istrinya. Tapi Jito tidak pernah protes akan hal itu. Dia merasa senang karena istrinya bisa membeli pakaian yang mahal dan bagus. Untuknya ya pakaian yang murah-murah saja dia sudah bersyukur. Melihat gaya hidup Sarmi dan anak perempuannya, tentu gaji Jito tidak mencukupi. Mereka memenuhi gengsi itu dengan berhutang. Sering sekali Sarmi berhutang ke rentenir dan membayarnya menggunakan uang gaji Jito. Mereka sering sekali makan hanya dengan menu-menu sederhana,
tumis kangkung, tempe goreng, tahu goreng, sambal seperti itulah. Ikan asin. Ya, makanan-makanan kampung sederhana. Karena uang gaji Jito digunakan untuk membayar hutang. Mereka setiap bulannya selalu saja gali lubang tutup lubang. Bagaimana tidak begitu kalau gaya hidupnya lebih besar pasak daripada tiang? Itulah yang membuat Jito sebenarnya sangat kasihan. Tapi ketika diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya yang peduli, dia tetap membela istrinya. Dia beranggapan istrinya itu yang terbaik. Istrinya memang seharusnya begitu dan dia sebagai suami belum sanggup menafkahi. Sebenarnya boleh saja istri membeli pakaian yang mahal. Tapi alangkah baiknya menyesuaikan dengan gaji suami, jadi tidak memberatkan. Toh untuk apa juga pakaian harga ratusan ribu atau jutaan. Kalau mati pun tidak kita bawa. Lebih baik beli yang biasa saja, rusak nanti beli yang baru lagi. Kan konsepnya begitu. Tapi tidak dengan Sarmi dan putrinya. Kalau beli baju ya harus yang mahal. Minimal harga 300 lah. Kalau baju harga di bawah itu tidak level untuknya. Tahun demi tahun berlalu. Kini usia pernikahan Jito dan Sarmi sudah mencapai 10 tahun. Kehidupan mereka masih tetap sama. 10 tahun menikah tidak bisa membeli apa-apa. Rumah masih mengontrak, motor pun kredit. Itu membuat Jito semakin pusing. Sebagai seorang kepala keluarga, tentu ia ingin kehidupan lebih baik. Jito mencari penghasilan tambahan. Dia mengojek setelah pulang kerja. Namun, lagi-lagi gaya hidup istrinya yang sangat boros membuat hasil dari mengojeknya pun hanya habis begitu saja. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kasihan Jito, tapi dia memilih nasib seperti itu. Dia memilih bertahan dengan istri yang sebenarnya tidak peduli dengan dia. Jito ketika berada di rumah, sama sekali tidak pernah lagi dilayani oleh Sarmi. Apa-apa dia sendiri. Bahkan, seringkali ketika pulang kerja, Jito memasak untuk anak dan istrinya. Padahal dia baru pulang kerja, lelah ingin beristirahat. Tapi sampai rumah ingin makan, tidak ada makanan. Terpaksalah dia yang masak. Dan setelah matang, ia memanggil anak dan istrinya untuk makan. Kasihan memang, miris sekali. Tapi begitulah kehidupan Jito. Kalau misalkan dia makan tidak menawari istrinya, Sarmi akan menyindir. Dia berkata begini dengan anaknya. Lihat tuh, ada orang bisu. Makan gak nawar-nawarin, ucapnya. Tentu kalimat seperti itu sangat menyakitkan bagi Jito. Dan aku rasa setiap lelaki kalau mendengar kalimat seperti itu yang dilontarkan oleh mulut istrinya pasti merasa sangat marah. Namun lagi-lagi Jito hanya bisa diam. Dia tidak berani melawan istrinya sama sekali. Sedikit pun Jito tak pernah membantah atau membentak istrinya. Walau dia dihina sebagaimanapun, Jito hanya diam. Tidak berani berkata apapun. Dan kalau Jito ketika akan makan menawari istri dan anaknya, dia dikatai cerewet. Istrinya menjawab, kalau lapar nanti makan sendiri, gak usah cerewet kenapa sih? Begitulah kira-kira kalimat yang istrinya lontarkan. Tentulah Jito menjadi bingung. Menawari salah, tidak menawari salah. Kini dia memilih diam. 10 tahun menikah seperti hanya dijadikan budak penghasil uang oleh istrinya. Tidak dihargai sebagai seorang suami dan seorang lelaki. Sarmi begitu meremehkan Jito. Kalau Jito sudah memberi uang gajinya, ya sudah. Tidak akan lagi ada perhatian untuknya. Jito hanya diberi perhatian ketika hari gajian. Dia dimasakkan, dia dimanjakan, seperti itulah. Tapi ketika uang itu sudah berada di tangan istrinya, semua kembali ke mode awal. Jito dihina, dicaci maki, seperti itulah. Apalagi ketika uang gaji Jito sudah habis. Itu semakin lebih parah. Istrinya suka marah-marah tidak jelas. Bahkan, Jito sering sekali tidak dibuatkan sarapan. Dia harus menahan lapar. Padahal di tempat kerja, dia tidak dapat jatah makan siang. Beruntungnya, dia bekerja dengan kakak iparnya. Di sanalah kakak iparnya membagi makan siangnya untuk Jito. Begitu miris. Kasihan sekali. Tibalah musibah yang sangat menyedihkan menimpa Jito. Dia kecelakaan saat akan berangkat bekerja. Dia jatuh dari motornya. Dia menabrak kayu tumbang. Sebenarnya Jito sudah mengerem. Namun sayang rem motornya blong.
Dia bukannya tak mau mengganti sebab dia belum punya uang, dia belum gajian. Karena tahu sendiri kan kalau minta uang pada istrinya tidak akan pernah diberi. Jadi Jito memaksakan memakai motor yang remnya blong itu. Akhirnya, karena dia memaksakan, kecelakaan itu terjadi. Kedua kaki Jito patah, yang kiri retak, sementara yang kanan patah. Tentu, dia tidak bisa bekerja lagi. Dia harus mendapatkan perawatan yang serius. Beruntungnya, perusahaan menanggung biaya rumah sakit. Tapi melihat keadaan Jito yang sangat parah, patah tulangnya, kalau dipaksakan dirawat di rumah sakit, membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk berobat tradisional saja, yaitu ke sangkal putung. Mungkin bunda-bunda tahu pengobatan sangkal putung, spesialis pengobatan tradisional untuk patah tulang. Kalau berobat di sangkal putung tidak diklaim oleh perusahaan, jadi harus memakai uang pribadi. Pihak keluarga menyetujui dan menyanggupi, karena Jito sendiri tidak punya tabungan. Saudara-saudaranya lah yang membantu menanggung biaya pengobatan Jito. Baru seminggu Jito dirawat di sangkal putung, istrinya malah menunjukkan sikap yang aneh. Bukannya merawat suaminya yang sedang sakit, sulit untuk berjalan, dia malah asik bermain ponsel. Malahan lebih banyak kakak Jito yang merawatnya, yang membantunya ke kamar mandi. Bahkan yang menyuapi Jito pun kakaknya, bukan istrinya. Ya memang yang sakit itu kakinya, tangannya masih bisa digunakan untuk makan. Tapi yang namanya seorang suami sakit pasti ingin diperhatikan oleh istrinya. Tidak ada salahnya kan disuapi. Tapi Sarmi tidak mau. Dia beralasan, masih bisa makan, kenapa harus disuapin sih, manja banget. Ucapnya. Dia mengatakan hal itu di hadapan saudara-saudara Jito. Ya, aneh sih memang. Tak seharusnya. Sarmi mengatakan itu di hadapan banyak orang. Pastikan malu. Jito pun terlihat sangat terkejut, tidak percaya kalau istrinya mampu mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang. Masuk ke 2 minggu Jito dirawat di sangkal putung. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Sarmi marah-marah. Dia berkata kalau Jito itu hanya pura-pura saja sakitnya. Jito itu manja. Padahal dia sudah sembuh, tapi berpura-pura sakit supaya diberi perhatian banyak orang. Itu yang Sarmi katakan. Padahal sebelumnya tidak ada masalah apapun. Waktu itu kejadiannya, Sarmi baru saja keluar. Kemudian ia masuk lagi ke dalam rumah. Langsung berkata seperti itu. Jito dan kedua kakaknya yang bantu ikut menjaga merasa kebingungan. Kenapa tiba-tiba istrinya marah-marah? Di tengah malam itu juga, Sarmi meminta cerai. Katanya dia tidak sanggup hidup dengan Jito. Kata Sarmi, Jito itu tidak bisa berubah. Dari dulu ditunggu sampai sekarang tidak berubah. Dia benci dan dia muak dengan Jito, tidak mencintainya lagi. Bahkan dia bilang, Jito diperbolehkan menikah dengan wanita lain. Semua keluarga dan Jito yang mendengar kalimat dari Sarmi merasa begitu bingung. Di tengah malam itu juga, Sarmi langsung pulang ke rumahnya. Tidak lagi mau merawat Jito yang masih sakit. Jito keadaannya masih parah. Lukanya saja masih basah. Apalagi patah tulang, tentu belum sembuh. Masih butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tapi Sarmi malah meminta cerai. Jito yang syok hanya bisa diam saja. Dia tidak berani berkata apapun. Kakak Jito lah yang menengahi. Dia mengingatkan Sarmi untuk berpikir 2 kali mengatakan itu. Pernikahan bukan untuk main-main. Difikirkanlah lebih jauh. Apalagi keadaan Jito yang sedang sakit. Dia sangat membutuhkan seorang istri. Dan seorang istri wajib merawat suaminya. Tapi tidak dengan Sarmi. Dia malah berkata seperti itu padahal sebelumnya tidak ada masalah. Orang-orang menduga kalau Sarmi tidak bisa menerima keadaan Jito yang cacat. Jadi, dia tidak sanggup. Apalagi setelah ini, pasti Jito tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama, karena masih masa pemulihan. Mungkin itulah yang membuat Sarmi merasa tidak kuat hidup bersama Jito. Sarmi pun pulang tengah malam itu juga, padahal jaraknya cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Tapi wanita itu tidak peduli, entah dia pulang dengan siapa. Jito dan kedua kakaknya juga tidak tahu. Tapi setelah sampai rumah, Jito berusaha menghubungi istrinya. Namun tidak direspon. Panggilan Jito dimatikan, tidak pernah dijawab. Jito tentu sangat syok.
Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun jiwa laki-lakinya mulai berpikir bahwa dia sebenarnya tidak pernah dihargai oleh Sarmi. Dia mengatakan pada banyak orang, akan mantap menceraikan istrinya itu setelah ia sembuh, akan segera mengurus surat perceraiannya. Karena dia sudah sadar sekarang bahwa Sarmi tidak benar-benar tulus mencintainya, hanya mau saat ia sehat saja, tidak mau menemaninya saat ia sakit. Bisa dibilang mau suka tapi tidak mau duka. 2 bulan pun berlalu, akhirnya Jito diperbolehkan untuk pulang, karena dia tinggal berobat jalan. Tepat hari Sabtu, Jito akan pulang. Di hari Jumat, sebelum kepulangannya, tiba-tiba anak Sarmi datang. Padahal sebelumnya tidak ada bilang kalau mau ke sana. Dia datang dengan membawa sesuatu, entah bungkusan apa, tidak tahu apa isi di dalamnya. Anak itu langsung memberikan bungkusan dalam plastik hitam itu kepada Jito. Dan saat itu juga, raut wajah Jito berubah. Yang sebelumnya dia berkata ingin bercerai dengan Sarmi, kini malah ingin balikan lagi. Bahkan, dia mau pulang ke rumah Sarmi, ke rumah kontrakan mereka. Entah, memang aneh. Padahal sebelumnya laki-laki itu sudah mantap akan menceraikan Sarmi. Tapi setelah mendapatkan bingkisan itu dari anak tirinya, raut wajahnya berubah. Bahkan, dia mengusir kakaknya yang sudah merawatnya selama 2 bulan. Iya, dia mengusir kakaknya sendiri. Dengan alasan tidak membutuhkan kakaknya lagi. Dia ingin pulang ke rumah istrinya. Dia ingin balikan lagi dengan Sarmi. Padahal selama 2 bulan lebih, kakaknya lah yang merawat dia, membantu membersihkan lukanya, membantu dia kemana saja ketika dia ingin pergi. Tapi dengan entengnya dan dengan sombongnya, Jito mengusir kakaknya itu. Tentulah kakaknya sakit hati. Dia yang merawat malah dia yang diusir. Dan istrinya yang sudah jelas-jelas menghina dan mencampakkannya, malah akan balikan lagi. Padahal tadinya dia bilang ingin bercerai. Pokoknya benar-benar aneh. Hari Sabtu pun tiba. Dan benar, Jito dijemput lagi oleh anak tirinya. Dia pulang bersama anak tirinya itu. Raut wajahnya terlihat begitu bahagia ketika akan pulang. Padahal sebelumnya, dia bilang mau bercerai dan mengurus surat perceraian, tapi kini malah balikan lagi dengan mudahnya. Padahal istrinya itu tidak ada minta maaf. Tidak ada juga menelpon Jito. Benar-benar sangat aneh. Dan setelah diselidiki, ternyata bingkisan itu berisi sepasang pakaian. Ada celana dan juga baju baru. Sore itu saat anak tirinya datang, Jito memang langsung mandi dan menggunakan pakaian itu. Dan setelah memakai baju dan celana itu, keinginan Jito untuk kembali dengan istrinya semakin kuat. Bahkan dia dengan tega mengusir kakaknya yang selama ini sudah merawat dia. Sungguh aneh tapi nyata. Dan tempat Jito berobat, yang punya sanggal putung itu mengatakan kalau Jito itu ketempelan jin. Ya mungkin bisa dibilang seperti pelet yang kita tahu selama ini ya. Istilah itulah. Jito itu dipelet oleh istrinya atau diguna-guna lah semacamnya. Karena memang sangat aneh. Wong sebelumnya ingin keke bercerai kok tiba-tiba balikan lagi. Bahkan menurut kesaksian dari kakaknya. Kalau biasanya Jito akan mematikan HP-nya saat kakaknya itu sholat. Tapi setelah mendapatkan bingkisan itu tidak lagi. Malah saat kakaknya sholat, Jito tidak menghormatinya. Dia mengeraskan volume HP-nya hingga membuat kakaknya terganggu. Ya, hingga sekarang, Jito sudah pulang ke rumah istrinya. Menurut orang-orang yang menjenguknya, Jito terlihat aneh. Dia tidak seceria biasanya, suka murung, suka melamun sendirian, padahal sedang dikunjungi oleh saudara dan keluarganya. Benar-benar aneh, tidak wajar. Bahkan lebih gilanya, si istri ketika ada tamu tidak mau menemui tamunya. Pokoknya berubah deh, aneh sekali. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada Jito? Padahal kekeh ingin bercerai sebelumnya. Tapi tiba-tiba setelah mendapatkan bingkisan dari anak tirinya, dia langsung berubah drastis. Malah mau balikan lagi. Kalau dipikir-pikir, dia itu kan lelaki. Sangat mudah sekali untuk mencari pengganti. Tapi entah mengapa, Jito malah mau balikan lagi sama istrinya. Dan saya yakin, kalau laki-laki mendapatkan penghinaan seperti itu, pasti tidak mau lagi kan balikan.
pasti sudah sangat merasa kecewa dengan kata-kata kasar dari istrinya. Tapi tidak dengan Jito, dia malah balikan lagi, benar-benar aneh. Bunda-bunda, ada yang punya pengalaman seperti ini juga nggak? Boleh komen di kolom komentar. Terus gimana sih cara nyembuhinnya atau cara nyadarinya? Komen juga ya bun, terima kasih. Semoga bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Kita sebagai umat muslim seharusnya mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa agar terhindar dari guna-guna atau hal-hal mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.